Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang volume benda putar. Sebelumnya juga sudah dijelaskan, ini salah satu kisi-kisi soal yang akan Bapak keluarkan adalah mengenai tentang volume benda putar. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode cakram, kedua metode cincin, yang ketiga metode kulit tabung. Di sini akan bahas mengenai tentang metode cakram. Metode cakram ini akan Bapak bahas sedetail-detailnya, perhatikan dengan baik karena ini akan menjadi salah satu nomor soal yang ada di UAS. Baik, kita lanjutkan. Metode cakram. Metode cakram yang digunakan dapat menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga setiap potongan berbentuk cakram. Saya ulangi, metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun misalnya, dengan memotong-motongnya sehingga setiap potongan tersebut berbentuk cakram. Yang ini ya. Nah, salah satu ambil partisinya itu dapat mewakili ataupun dapat menghitung atau menentukan volume seluruhnya dengan cara menggunakan limit, sehingga kita mengaplikasikannya dalam menggunakan integral ya, yang pernah kita bahas mengenai sigma, limit, dan sekarang membahas tentang aplikasi integral dalam menghitung volume benda putar. Bentuk cakram yang di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari Fx sama dengan R atau R sama dengan Fx. Terlalu cepat, maaf. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx dengan tinggi adalah Hx, sehingga volume apromaksi sebagai delta V-nya adalah VR kuadrat dikali H. Maksudnya seperti apa, Pak? Jari-jarinya ini sebagai Fx. Nah, karena kita ambil suatu partisinya, ini sebagai jari-jarinya. Ini kalau misalkan kita ambil suatu partisi ini sebagai tingginya, yaitu delta X. Jadi pada saat diputar, si partisi tersebut akan berbentuk seperti cakram ya. Cakram bentuknya lingkaran, yaitu memiliki jari-jari sehingga kita menggunakan rumus luas, yaitu VR kuadrat kali ketinggian. Sebetulnya di sini dengan cara ambil limit, nyatakan dengan integral ya. Tapi kita nanti langsung menggunakan integral. Langsung agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, maka kita memasuki contoh soal. Hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Dibatasi juga oleh sumbu X, dibatasi sumbu Y, dan garis X sama dengan 2. Setelah itu gambar tersebut diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Tentu penyelesaiannya adalah pertama dengan cara menggambarkan daerahnya. Dengan cara menggambarkan daerahnya yaitu variabel X dan variabel Y dengan garis kartesius seperti ini. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Saya yakin Anda sudah melalui atau sudah mempelajari fungsi kuadrat sehingga dapat menggambarkan Y sama dengan X kuadrat plus 1 dengan baik. Dan dibatasi oleh X sama dengan 2. Nah, gambar ini kita ambil sebuah partisi
dia sebagai fungsi x kuadrat plus 1, sebuah partisinya, dan ketinggiannya adalah delta x. Jika diputar, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi R sama dengan x kuadrat plus 1 ini sebagai jari-jari, dan delta x nya ini sebagai tinggi ya. Oke, kita masuk ke langkah 4, yaitu apromaksi volume partisi yang diputar. Jumlahkan, ambil limit, dan nyatakan dalam bentuk integral. Jangan lupa pertama kali itu kita harus menggambarkan terlebih dahulu agar kita mengetahui batas atas dan batas bawahnya ya. Kalau misalkan ini sudah terlihat nih, batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Pak, tidak bisa menggambarnya. Bagaimana untuk praktis cara menggambar kita dengan waktu yang tidak begitu lama? Bapak sarankan untuk menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra ya. Saya misalkan kita ambil suatu aplikasi, yaitu di Play Store. Jangan lupa kita ketik saja di sini namanya GeoGebra ya. GeoGebra akan tampil seperti ini. Karena Bapak sudah download, maka kita buka aplikasi GeoGebra tersebut. Karena di sini juga sudah pernah Bapak substitusi, maka Bapak hapus terlebih dahulu agar Anda bisa mencoba bagaimana mensubstitusikan nilai fungsi ini. Baik, kita coba, yaitu fungsinya adalah di sini ya. Kita lihat y sama dengan x kuadrat plus 1. Oleh karena itu kita substitusikan y sama dengan x kuadrat plus 1. Gitu. Mudah kan? Tinggal enter. Nah, itu akan tergambar parabolanya. Ya. Setelah itu sumbu x kan udah jelas ya. Sumbu y juga ada, maksudnya dibatasi sumbu x, sumbu y. Nah, sekarang x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini kita substitusikan x sama dengan 2. Seperti itu. Nah, maka tampilnya seperti ini. Bisa kan ya? Mudah. Bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa, kita masukkan ke dalam gambar tersebut. Seperti ini misalkan, kita potong gambarnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, diputar, ambil suatu partisinya itu dalam bentuk cakram. Kalau misalkan penjelasan terlalu cepat, bisa diputar kembali ya videonya. Delta V yaitu VR kuadrat dengan R kuadratnya ini sebagai X kuadrat plus 1 dengan menggunakan limit ya, pembahasan sebelumnya. Maka kita langsung saja dengan menggunakan integral, sama saja hasilnya ya. Volume dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2, V kali X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Jangan lupa kita menghitung. Kalau sudah seperti ini kita bisa ya, 0 sama 2 nih dari mana yang tadi itu, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Agar bisa terlihat lebih besar, tampilannya seperti ini. Nah, kita hitung. Nah, x kuadrat plus 1 kuadrat yaitu x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1 gitu. Pak bingung, x pangkat 4 dari mana, plus 2x kuadrat dari mana. Saya belum bisa begitu lancar dalam menghitung x kuadrat plus 1 ini. Baik, kalau seperti itu misalkan pertanyaannya, Bapak ilustrasikan seperti ini. Nah, x kuadrat plus 1 kan, kuadrat, kita pecahkan seperti ini. Karena x kuadrat itu berarti ada 2 pengaliannya, x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 1 dikalikan. Agar bisa terlihat, Bapak pakai pen. Nah, x kuadrat kali x kuadrat ya. Hasilnya adalah x pangkat 4. Ya kan? Terus x kuadrat
tambah 1, X kuadrat dikali 1, maaf, X kuadrat dikali 1, maka hasilnya adalah X kuadrat gitu. Setelah itu 1 dikali X kuadrat, maka dapatnya adalah X kuadrat juga. 1 dikali 1, hasilnya 1. Oke? Bisa ya? Oke, setelah itu X pangkat 4, karena tidak ada yang memiliki variabel X pangkat 4 juga, maka kita tuliskan ulang X pangkat 4. Karena ini ada yang satu jenis atau memiliki variabel yang sama, yaitu kita 1 dan 1, ini nilainya 1 tambah 1 adalah nilainya 2. Bisa ya? Nah, 1 diturunkan juga di sini. Mudah bukan? Mudah ya? Mudah. Sambil dilihat, diperhatikan kembali cara-caranya. Bapak sudah sedetail mungkin menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Biasanya integralnya mah bisa, cuman pada saat menghitung matematika dasarnya kadang lupa ya, bukan nggak bisa, lupa gitu. Baik, kita masuk lagi ke dalam perhitungan. Setelah itu kita integralkan X pangkat 4 dx, nanti T2 X kuadrat dx, 1 dx ya kan. Maka hasilnya adalah betul 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X. Batasnya 2 dan 0. Bisa? Belum? Baik. Kalau belum, Bapak perjelas kembali seperti yang tadi. Kalau sudah seperti ini, kita jelaskan secara detail. Yang tadi itu kita integralkan. Bagaimana kita cara mengintegralkan? Jangan lupa rumus integral X pangkat N dx ya. Dx berarti 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Ya kan? Plus C nggak usah, karena sudah ada batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Jadi integral tentu. 1 dari mana? Dari sini ya, Bapak sedetail mungkin. 4 dari mana? Dari sini. 4-nya ditambah 1. Nah, ditambah 1 ini dari sini nih ya. Terus 4 dari mana? Dari sini. Takutnya pokoknya sedetail mungkin nih hari ini ya. 4 dari sini tambah 1, jangan lupa plus 1 gitu. Ya, bisa ya. Oke. Plus 2 dari mana nih? 2-nya dari sini nih ya. Jangan sampai salah. 2 per ya kan? 2 ditambah 1. 2-nya dari mana? Yang ini nih. Kalau yang ini kan. Gitu. Plus 1 dari sini sama. 2 ini dari mana nih? Ya, dari sini. Ya kan? 2 plus 1. Bisa ya? Plus 1 dx. Kalau 1 dx sudah kita dapat langsung saja x ya kan? Terus kita lanjut. 1/5 betul. Berapa ini? Oke, betul. Pangkat 5. 2/3. Dari mana ya? 2 tambah 1 lah bisa ya. Plus X. Nah, setelah itu kita substitusikan dari fungsi ini. Gitu. Ya. Bagaimana cara mensubstitusikannya? 2 ini kita substitusikan ke sini. Substitusikan lagi ke sini. Substitusikan lagi ke sini. Gitu. Jadi 1/5, 2 pangkat 5, 2/3, 2 pangkat 3 seperti itu ya. Ditambah 2. Setelah itu dikurangi, jangan lupa nih. Ya, dikurangi. Jangan lupa ada buka kurung di sini nih, ya kan? Buka kurung kalau misalkan di sininya hasilnya negatif, kalau negatif plus kayak gitu ya. Negatif kalau di situnya positif, negatif kalau positif tetap negatif gitu. Kebetulan di sini batas bawahnya adalah 0. 0 juga disubstitusikan ke sini. 0. Begitu kira-kira. Udah ya. Kalau misalkan terlalu cepat bisa di pause.
dihentikan dulu, baru dipilih kembali. Nah, setelah itu 2 pangkat 5. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Hasilnya adalah 32. Jadi bukan 2 kali 5 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Hasilnya 32 gitu. Jelas ya sampai sini ya. Oke, lanjut. 2 pangkat 3 8. 2 kali 2 kali 2 ditambah 2, karena 2 tidak ada operasi lagi, tinggal langsung tuliskan ulang. Dikurangi. Nah, kalau misalkan di sininya 1 ya operasikan. Kalau misalkan di sininya 2 ya disubstitusikannya 2 gitu. Ya, kebetulan di sini 0, ya hasilnya 0 gitu. 32 dikali 1 ya 32 per 5 kan? Betul. 2 kali 8 2 kali 8 16. 2, betul sekali. Gitu. Oke kan? Bisa ya? Baik. Kalau sudah oke, kita lanjut yang tadi perhitungannya. Jangan lupa itu dijumlah. Hasilnya adalah iya, betul. 13 per iya, betul. 13 11 per 15. V ya. Bisa ya? Wah, Pak, saya nggak ngerti hitungan ini. Baik, kalau begitu Bapak jelaskan lagi. Ini ya, bonus pokoknya hari ini sedetail-detailnya. Ya. Nah, di sini 32 per 5 ditambah 16 per 3 ditambah 2. Nah, ini ada per 1 sebetulnya kan, 2 bagi 1 adalah 2 gitu. Makanya Pak Panto nulisnya 1 di sini. 0 kan? Kalau 0 ya udah nggak ada temennya, intinya kosong. Nah, setelah itu jangan langsung dijumlahkan. Kalau langsung dijumlahkan nanti salah hasilnya. Udah capek-capek dari awal kita sudah kerjakan, ternyata pecahannya dia nggak bisa, nanti salah juga. Baik, kita lanjut. 531. Nah, 531 ini bisa pakai KPK ya. Pakai KPK, kelipatan persekutuan yang terkecil ya. Misalkan 5 di sini, 3 dan 1. Nah, misalkan ya ini waktu kelas berapa ya? 4 SD kali ya. Tapi saya yakin kalian pada bisa. 5 kali 1 betul 5. 5 kali 2 baik 10. 5 kali 3 15 gitu. Sekarang 3 kali 1 3. 3 kali 2 bagus, bentar 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali iya betul 5 15. Dan seterusnya ya. Karena kita mencari yang sama, kelipatan persekutuan yang terkecil. Kalau 1 kali 1, 1 kali 2 dan seterusnya pasti kita akan temu namanya 15 gitu. Ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara mengalikan. 5 kali 3 kali 1 15 gitu ya. Ini cara pertama. Cara keduanya itu dengan cara mengalikan. 5 kali 3 kali 1 15. Cepat kan? Nah, tinggal pilih saja mana yang paling tercepat lah, ya kan? Nah, hasilnya tulis nih 15 gitu. Jangan lupa 15 dibagi nih, tulis dibagi ya, dibagi. Setelah itu dikali 32. 15 dibagi 5, 3 dikali 32. Hasilnya 96. Kalau misalkan pengen cepat juga menggunakan kalkulator, boleh, silahkan. Yang terpenting lebih pahamnya lebih cepat dulu. 15 baik dibagi 3, hasilnya 5. Setelah itu dikali 16, hasilnya adalah betul 80 ya. 15 dibagi 1 kali 2, betul 15 bagi 1 15 dikali 2 30. Nah, dijumlahkan 96 ditambah 80 ditambah 30 adalah 206. 15 nggak usah dijumlahkan karena sudah sejenis ya dalam ilmu pecahan. Hasilnya adalah 206 per 15. Sampai sini udah betul. Namun jika ingin ditambahkan
maksudnya pengen disederhanakan ya, maka bisa dituliskan menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara menggunakan membuat pecahan campuran seperti ini? Anda boleh pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator, misalkan 206 per 15 itu hasilnya adalah 13, sekian sekian. Nah, Anda tulis 13. Nah, tulisnya ya, misalkan 206 dibagi 15, 13 tuh. Ya kan? 13 per 15 gitu. Setelah itu kan kita nggak tahu nih ini berapa. Kalian pakai kalkulator boleh, 15 kali 13. Nah, hasilnya itu kalian simpan dulu. Nanti 206 dikurangi hasil dari 13 kali 15 yaitu 11 gitu. Baik, gitu ya. Mudah ya. Kalau misalkan belum paham juga, putar ulang lagi. Insya Allah bisa. Yang terpenting ada kemauan. Dalam masa pandemik ini, Bapak berusaha menggunakan semua fasilitas kegiatan belajar mengajar agar semua ilmu dapat tersampaikan dengan baik sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Adapun satu soal full seperti ini insya Allah akan Bapak keluarkan dalam soal UAS persis kayak begini, tapi ya angkanya beda dikit lah ya, insya Allah. Oh iya, nanti tugas setelah ini jangan lupa dikerjakan. Bapak yakin Anda pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.